Andi, anak bungsu dari Mbok Surti, didiagnosis kanker. Butuh 2 juta rupiah untuk pengobatan awal. Fajar menyingsing perlahan di atas bukit Tegalasi, menyapu lembah yang masih bermandikan embun dengan cahaya keemasan yang lembut. Desa kecil di kaki Gunung Ceremai itu tak pernah ramai. Suara jangkrik yang mulai mengantuk, ayam jago yang berkokok dari balik pagar bambu, dan derit gerobak sampah tua yang didorong pelan oleh seorang pemuda kurus berkulit legam. Itulah Bima Sanjaya. Umurnya 24, tapi wajahnya menyimpan lelah yang lebih tua dari usianya. Bukan lelah karena derita, melainkan karena tanggung jawab yang ia pilih sendiri. Rumahnya, jika boleh disebut demikian, hanyalah gubuk berdinding bilik bambu dengan atap seng berkarat yang berdecit setiap kali hujan turun deras. Di halaman kecil yang dipenuhi pot tanaman herbal dan tumpukan buku bekas, ia biasa duduk di atas tikar pandan sambil memperbaiki radio rusak atau membaca laporan pertanian dari masa keemasan ayah angkatnya. Tak ada AC, tak ada TV, apalagi Wi-Fi. Tapi dari sudut jendela kecil itu, ia bisa melihat hamparan sawah milik warga yang hijau menguning, dan di kejauhan, pohon mangga raksasa tempat anak-anak desa bermain petak umpet selepas asyar. Bima bukan siapa-siapa di mata dunia luar. Bagi pengendara motor yang sesekali lewat, ia hanyalah anak gembel yang suka ngobrol sama sapi. Tapi bagi warga Tegalasi, ia adalah anak yang tak pernah menolak permintaan, yang mengajari anak-anak membaca meski tak digaji, yang menanam tomat organik lalu membagikannya gratis, yang membawa Mbok Surti ke puskesmas dengan sepeda ontelnya saat demam berdarah melanda. Hari ini, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena berita yang datang semalam. Andi, bocah berusia 7 tahun putra Mbok Surti, didiagnosis menderita leukemia akut. Dokter di rumah sakit kabupaten meminta minimal 2 juta rupiah sebagai uang muka untuk kemoterapi pertama. Mbok Surti, yang sehari-hari hidup dari mengumpulkan botol plastik dan kulit pisang, hanya bisa menangis sambil memegang foto suaminya yang sudah lama pergi merantau dan tak pernah kembali. Bima diam saja saat mendengar itu, tapi malamnya ia tak bisa tidur. Di bawah rembulan pucat, ia membuka lemari kayu tua warisan ayahnya dan mengeluarkan sebuah buku tabungan berwarna hijau pudar, Bank Sentosa Jaya, Cabang Bandung. Di pojok kanan bawah, tertera nama, Bima Sanjaya. Nomor rekening yang tak pernah ia sentuh sejak 3 tahun lalu, sejak hari pemakaman ayah angkatnya, Pak Sanjaya, pemilik Agrijaya Farm yang legendaris di Jawa Barat. Ia tak pernah menganggap uang itu miliknya. Baginya, itu warisan yang harus dijaga, bukan dipakai. Tapi malam itu, ia berjanji pada diri sendiri. Jika uang ini bisa menyelamatkan nyawa seorang anak, maka biarlah ia menjadi jembatan, bukan tembok. Esok paginya, Bima mandi dengan air sumur, memakai kemeja kotak-kotak lusuh yang sudah luntur warnanya, celana kain kusut, dan sandal jepit yang tali kirinya diikat dengan karet bekas. Ia mengunci gubuknya, meski tak ada yang bisa dicuri, lalu berjalan 5 kilometer ke jalan raya utama. Dari sana, ia naik angkot yang penuh sesak, lalu berganti becak di pinggiran kota Cirebon. Debu menempel di wajahnya, keringat mengalir di lehernya, dan napasnya sesekali tercekat oleh rasa cemas. Apakah mereka akan melayaniku? Apakah aku dianggap layak masuk ke tempat itu? Ia tahu Bank Sentosa Jaya bukan sembarang bank. Itu istana keuangan, tempat para pengusaha, pejabat, dan selebriti menyimpan aset mereka. Tempat di mana marmer mengilap, lampu gantung kristal menjuntai dari langit-langit setinggi 3 meter, dan penjaga berjas rapi memandang siapapun yang tak bersepatu kulit dengan sebelah mata. Tapi Bima tak peduli. Ia tak datang untuk pamer. Ia datang untuk Andi. Di saku celananya, ia memeluk erat buku tabungan itu seperti jimat. Di hatinya, hanya ada satu doa. Ya Allah, biarlah aku direndahkan, asal anak itu sembuh. Matahari kini tegak di atas kepala. Kota mulai riuh. Dan Bima, dengan tubuh kotor, rambut acak-acakan, dan aura kelelahan yang nyata, melangkah perlahan menuju gedung megah yang menjulang di tengah kota.
Ia tak tahu bahwa langkahnya hari ini akan mengguncang dunia yang selama ini menghakimi manusia hanya dari kulit luarnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus kembali ke Tegalasi sebelum matahari terbenam, karena Andi menunggu. Dan janji, bagi Bima, lebih berharga daripada miliaran rupiah di rekening manapun. Gedung Bank Sentosa Jaya berdiri megah di jantung kota Cirebon seperti istana dari dunia lain. Dindingnya dari kaca reflektif yang memantulkan langit biru, pintu otomatis yang terbuka tanpa suara, dan lobi selebar lapangan bulu tangkis yang dilapisi marmer Italia berkilau. Di langit-langit, lampu gantung kristal berbentuk bunga raksasa menjuntai, memancarkan cahaya keemasan yang membuat setiap sudut ruangan terasa seperti adegan dalam film Hollywood. Aroma parfum mahal dan kopi espresso dari kafe premium di pojok lobi menyatu dengan denting lembut musik klasik yang diputar pelan dari speaker tersembunyi. Bima berhenti di depan pintu masuk, napasnya tertahan. Ia merasa seperti serangga yang tersesat ke pesta para dewa. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dalam balutan setelan jas rapi, dress desainer berpotongan mewah, dan sepatu kulit yang berkilat seolah baru keluar dari kotak. Seorang wanita muda berambut panjang mengenakan gaun merah menyala dengan potongan rendah Prancis berjalan melewatinya. Lalu berhenti sebentar, mengernyit, menutup hidung dengan ujung jari berlian, lalu buru-buru menjauh. Bima menunduk, debu dari jalanan desa masih menempel di kakinya. Keringat membasahi bagian punggung kemejanya, tapi ia menguatkan diri. Ini bukan tentang aku, ini tentang Andi. Ia melangkah masuk. Belum sempat kakinya menyentuh lantai marmer, sebuah suara keras menghentikannya. Kamu! Berhenti di situ! Seorang satpam berpostur kekar, berjas biru tua dengan lencana emas, berdiri menghadang dengan sikap tubuh penuh ancaman. Namanya Budi, pria parubaya yang sudah 20 tahun jadi penjaga di bank ini, dan selama itu pula ia membangun hierarki sosialnya sendiri. Siapa berpakaian rapi, layak dihormati, siapa lusuh, layak diusir. Kamu pikir ini tempat ngemis? Tanyanya sambil menunjuk hidung Bima dengan jari telunjuk yang gemuk. Ini bukan pasar, ini bank elit. Cari tempat lain buat duduk-duduk sana. Di emper toko atau terminal, masih cocok buat kamu. Beberapa nasabah menoleh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang langsung menghindar seperti takut ketularan kemiskinan. Bima menelan ludah. Suaranya pelan tapi tegas. Saya nasabah di sini. Saya mau tarik uang. Budi tertawa pendek. Nasabah? Kamu? Jangan bercanda. Nasabah kami pakai mobil mewah, bukan sandal jepit. Lihat sepatumu. Lubang. Baju lusuh kayak kain lap. Enak banget ya mikir bisa masuk ke sini cuma bawa bau keringat dan debu kampung. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya menurun, tapi menusuk. Dengar nak, kalau mau uang, cari kerja. Jangan ganggu orang-orang sibuk. Di sini bukan tempat buat main-main. Bima diam. Tangannya menggenggam erat buku tabungan di saku. Matanya menatap lantai marmer yang memantulkan bayangannya sendiri. Kotor, kecil, terasing. Tapi dalam diamnya, ia tak merasa hina. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena ada manusia yang lupa bahwa di balik pakaian lusuh, bisa jadi ada hati yang lebih bersih daripada marmer termahal sekalipun. Namun karena ia tak ingin membuat keributan, dan karena waktu terus berjalan, sementara Andi menunggu, Bima mengangkat kepala pelan. Saya punya buku tabungan, saya hanya butuh 2 juta untuk biaya pengobatan anak. Ia mengeluarkan buku hijau itu, menunjukkannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang mulai merembes dari celah kesabarannya. Budi mengerutkan alis. Ia mengambil buku itu dengan ujung jari, seolah takut kotor. Melirik sebentar, lalu mengembalikannya dengan sikap setengah percaya, setengah jijik. Masuk, tapi jangan lama-lama. Dan jangan duduk di sofa, itu bukan buat kamu, katanya dingin. Kalau sampai bikin ribut, aku yang keluarin kamu sendiri. Paham? Bima mengangguk. Ia melangkah masuk, merasakan ratusan mata menusuk punggungnya. Setiap langkah di atas marmer terasa seperti berjalan di atas bara. Dingin di luar, tapi membakar di dalam. Di pojok lobi, seorang teller muda berdandan sempurna. Alis terukir,
Lipstik merah menyala, rambut dikepang rapi dengan aksen emas, meliriknya dari balik meja kaca. Itu Sari Wijaya, salah satu teller paling dihormati, karena kemampuannya melayani nasabah kelas atas dengan senyum yang tak pernah pudar. Tapi ketika matanya menyapu tubuh Bima, senyum itu mengeras. Bibirnya bergerak pelan seolah berkata, "Apa ini? Sampah masuk ke istana?" Bima tak peduli. Ia menuju antrian, berdiri di ujung paling belakang, menjaga jarak agar tak mengganggu siapapun. Ia menatap jam dinding besar di atas meja resepsionis, jam emas dengan angka Romawi. Waktu terus berdetak. Dan dalam hatinya ia berharap, semoga mereka mau melayaniku. Cukup hari ini. Cukup sekali saja. Tapi takdir punya rencana lain. Hari ini bukan hanya tentang 2 juta rupiah. Hari ini akan menjadi hari di mana dunia yang membangun tembok dari penampilan luar runtuh oleh satu kata. Tutup rekening saya. Antrian di Bank Sentosa Jaya bergerak lambat, tapi bukan karena prosedur, melainkan karena prioritas yang tak terucap. Nasabah berjas rapi dipanggil duluan meski datang belakangan. Seorang ibu muda dengan tas Hermes langsung digiring ke meja khusus begitu mengangkat tangan. Sementara Bima, yang sudah berdiri lebih dari 40 menit di pojok paling jauh dari meja pelayanan, tetap diabaikan. Seolah keberadaannya adalah noda yang harus ditoleransi, bukan manusia yang harus dilayani. Akhirnya, setelah 3 nasabah penting selesai, Sari Wijaya mengangkat kepala, melirik ke arah Bima dengan mata setengah malas, lalu berkata dengan mikrofon kecil di meja, "Nomor 38, maju." Bima segera melangkah, hati-hati agar sandal jepitnya tak menimbulkan suara mengganggu. Ia tiba di depan meja kaca setinggi dada, tempat Sari duduk dengan postur sempurna. Punggung tegak, senyum tipis, tangan bergerak lincah di atas keyboard. "KTP dan buku tabungan," katanya tanpa menatap mata Bima. Bima menyerahkan keduanya dengan kedua tangan, kebiasaan yang diajarkan ayah angkatnya. Hormati orang lain, meski mereka tak menghormatimu. Sari mengambilnya dengan ujung jari, lalu memasukkan data ke sistem. Layar menyala. Rekening valid. Saldo mencukupi. Tapi wajahnya tidak berubah. Malah, ada semacam kekecewaan samar di matanya. "Berapa yang mau diambil?" tanyanya datar. 2 juta rupiah, jawab Bima pelan. Sari mendongak. Sekilas. Lalu tertawa kecil, bukan tawa ramah, tapi tawa yang penuh ejekan, dan berkata cukup keras agar beberapa nasabah di sekitar bisa mendengar. "Wah, capek banget kesini cuma buat ambil 2 juta. Gaji pemulung juga segitu kali ya?" Ruangan tiba-tiba hening. Musik klasik masih mengalun, tapi seakan tenggelam dalam gelombang rasa malu yang menghantam Bima. Seorang pria berjas hitam di belakangnya mendengus. Seorang wanita muda menutup mulut sambil tersenyum geli. Bima menunduk. Pipinya memerah, bukan karena marah, tapi karena perih. Perih yang datang bukan dari kata-kata kasar, tapi dari pengingkaran atas martabat manusia. Apa salahnya mengambil 2 juta? Apa uang kecil tak layak dihormati seperti uang besar? Ia menarik napas dalam. "Uang itu untuk biaya pengobatan anak," katanya. Suaranya tetap tenang, meski ada getaran di ujungnya. "Anak tetangga saya sakit kanker." Sari mengerutkan dahi seolah itu alasan paling konyol yang pernah ia dengar. Tanpa membalas, ia mengetik lebih kencang, seolah ingin segera mengusir Bima dari hadapannya. "Tunggu sebentar," ujarnya dingin. "Masih proses." Tapi yang ia lakukan bukan memproses, melainkan sengaja menunda. Ia berpura-pura memeriksa sistem, lalu mengobrol ringan dengan rekan teller di sebelahnya tentang acara gala dinner bank minggu depan. Ia bahkan sengaja menyuruh Bima berdiri, bukan duduk di kursi kecil di depan meja, kursi yang baru saja diduduki oleh seorang nasabah berbaju batik mewah. 5 menit berlalu. 10 menit. Bima tetap berdiri, seperti patung yang tak berhak mengeluh. Akhirnya Sari menyerahkan uang dalam amplop coklat, 2 juta rupiah dalam pecahan 100.000, tapi bukan dengan kedua tangan. Ia melemparnya begitu saja ke atas meja, seolah itu sampah. "Ambil. Dan lain kali, kalau cuma mau ambil segini, pakai ATM saja. Jangan ganggu operasional bank."
katanya sambil menatap layar, tak peduli pada rasa hina yang menyembur dari setiap katanya. Bima tak langsung mengambil uang itu. Ia menatap Sari, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan yang dalam, seperti melihat jauh ke dalam jiwa perempuan itu. Di balik bedak tebal dan lipstik mahal, apakah kau masih punya hati? Lalu pelan-pelan ia mengambil amplop itu. Tapi sebelum memasukkannya ke saku, ia berhenti. Kalau begitu, katanya, suaranya tiba-tiba berubah. Tenang, tegas, dan berwibawa. Seolah sesuatu di dalam dirinya telah pecah. Saya tidak jadi ambil 2 juta. Sari mendongak, heran. Saya ingin tutup rekening saya, lanjut Bima. Tarik semuanya. Hari ini. Tunai. Sari tertawa sinis. Silakan. Tapi proses tutup rekening butuh 3 hari kerja, dan minimal harus kebagian layanan nasabah premium. Saya tahu hak saya, jawab Bima tanpa nada tinggi. Sebagai nasabah dengan saldo di atas 1 miliar, menurut peraturan OJK dan kebijakan internal bank ini, saya berhak menarik seluruh saldo dalam 1 hari kerja, tanpa penundaan, dan saya minta Pak Jaya, kepala cabang, hadir. Sari mengerjap. Wajahnya mulai kehilangan percaya diri. Kamu tahu aturan bank? Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira, jawab Bima pelan. Aku hanya tak pernah memakainya, sampai hari ini. Detik itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa pria di depannya, dengan kemeja lusuh dan sandal jepit, bukan sampah yang bisa diinjak. Tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, manusia yang diam-diam memegang kekuasaan. Dan keheningan di lobi bank, yang sebelumnya penuh dengan cemoohan, kini berubah menjadi ketegangan yang menggantung, seperti badai yang baru saja mulai menggeram. Kata-kata Bima bergema di lobi bank Sentosa Jaya seperti dentuman gong di tengah keheningan pura. Bukan karena keras, tapi karena berat. Berat oleh harga diri yang selama ini ditelan, kini dilepaskan tanpa dendam, hanya dengan kepastian. Sari Wijaya membeku. Jemarinya yang biasanya lincah mengetik kini tergantung di atas keyboard, gemetar, matanya membelalak, seolah baru menyadari bahwa di balik kemeja lusuh dan rambut acak-acakan itu mungkin bukan pemulung sembarangan, melainkan seseorang yang entah bagaimana berdiri di balik angka-angka besar yang selama ini hanya ia layani dari jarak aman. Kamu, yakin mau tutup rekening? Tanya Sari, suaranya kehilangan kedinginannya yang biasa. Itu prosesnya ribet, harus verifikasi wajah, sidik jari, tanda tangan di depan notaris. Aku tahu prosedurnya, potong Bima dengan tenang. Dan aku siap, sekarang. Ia menatap lurus ke mata Sari, tidak marah, tidak mengejek, hanya menuntut keadilan yang sederhana, dilayani seperti manusia. Sari menelan ludah. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, mencari bantuan dari rekan-rekannya. Tapi semua pura-pura sibuk. Tak ada yang berani campur tangan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil internal. Pak Jaya, tolong ke meja 3. Ada nasabah. Mau tutup rekening. Dalam hitungan detik, suasana lobi berubah. Nasabah yang tadinya asyik memeriksa mutasi rekening atau menandatangani dokumen, kini mencuri pandang. Ada rasa penasaran dan sedikit ketakutan di udara. Siapa pria lusuh ini? Mengapa kepala cabang harus turun tangan? Tak lama, Pak Jaya muncul dari balik pintu kayu jati di ujung lobi. Pria paruh baya berjas hitam rapi, rambut disisir ke belakang, jam tangan Rolex berkilau di pergelangan tangan. Ia tersenyum lebar, sikap tubuh penuh wibawa, suara hangat yang terlatih selama puluhan tahun melayani nasabah kelas atas. Ada apa ini? Siapa yang mau tutup rekening? Tanyanya sambil mendekat, matanya langsung menangkap sosok Bima. Senyumnya langsung membeku. Matanya menyapu tubuh Bima. Dari sandal jepit yang kusam, celana kain yang luntur, hingga wajah yang penuh debu dan keringat. Alisnya naik, bibirnya mengeras, dan dalam 1 detik, ekspresinya berubah dari hangat menjadi sinis. Oh, katanya, suaranya kini datar dan dingin. Ini yang mau tutup rekening. Kamu? Ia berbalik ke Sari, suaranya tajam. Sari, kenapa kamu ganggu Pak Jaya cuma karena ini? Ini bukan nasabah premium.
Ini, ia berhenti sejenak, lalu menatap Bima dengan nada merendahkan. Bukan level kita. Bima tidak mengedip. Ia hanya menyerahkan buku tabungan ke Pak Jaya. Ini rekening saya. Saya minta ditutup. Seluruh saldonya ditarik tunai. Hari ini. Pak Jaya tertawa kecil, seolah itu lelucon terkonyol hari ini. Anak muda, kamu pikir bank ini warung nasi? Tarik tunai miliaran rupiah. Hari ini, tanpa janji temu, tanpa surat izin. Kamu tahu berapa berat uang segitu? 200 kilo lebih. Mobil apa yang mau bawa? Saya tidak peduli, jawab Bima. Selama bank ini masih beroperasi di bawah hukum Republik Indonesia, dan saya masih nasabah sah dengan KTP dan buku tabungan asli, maka saya berhak menarik uang saya, berapapun jumlahnya. Pak Jaya mengerutkan dahi. Ada sesuatu dalam suara Bima. Ketenangan yang tak biasa, ketegasan yang tak bisa dianggap remeh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Baik, katanya akhirnya. Suaranya sedikit melunak. Mari kita periksa dulu, di ruang VIP. Ia menunjuk ke arah lorong mewah di sisi timur lobi, tempat biasanya para pengusaha dan pejabat dilayani dengan kopi khusus dan sofa kulit asli. Bima mengangguk dan mengikuti. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, dengan lukisan abstrak mahal di dinding dan meja kayu jati berkilau, Pak Jaya duduk di kursi empuk, lalu meminta nomor rekening Bima. Bima menyebutkannya dari luar kepala, 17 digit yang ia hafal sejak kecil, karena itulah warisan terakhir dari ayah angkatnya. Pak Jaya mengetik perlahan. Layar monitor menyala, data muncul, dan tiba-tiba, seluruh darah di wajahnya mengalir ke kaki. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Tangannya gemetar memegang mouse. Di layar, tertulis jelas. Nama nasabah, Bima Sanjaya. Nomor rekening, 0881 7777 XXXX XXXX. Saldo tersedia, 1.577 324.000, lebih dari 10 miliar rupiah. Pak Jaya menelan ludah keras. Ia menoleh ke Bima, yang duduk tenang di kursi tamu, punggung lurus, tangan di atas lutut, wajah datar. Dan untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ia merasa seperti orang kecil yang berdiri di depan gunung. Ke kamu, suaranya serak. Kamu Bima Sanjaya, dari Agrijaya Farm. Bima hanya mengangguk pelan. Detik itu, dunia Pak Jaya runtuh. Dan dari reruntuhan itu, muncul rasa panik yang membakar dari ujung rambut hingga ujung sepatu kulitnya. Ia tahu siapa Bima Sanjaya. Dan ia tahu, terlalu tahu, bahwa hari ini, ia mungkin baru saja menghina seseorang yang lebih berkuasa daripada Menteri Keuangan. Ruang VIP yang tadi terasa dingin dan megah kini terasa pengap. Seperti kubus kaca yang tiba-tiba kehabisan oksigen. Pak Jaya duduk mematung, matanya tak berkedip menatap layar monitor yang seolah mengejeknya dengan angka-angka yang tak masuk akal. 10.67, 4.000. Angka itu bukan sekadar uang. Itu adalah kekuasaan, pengaruh. Dan, bagi Pak Jaya, ancaman langsung terhadap karier 25 tahun yang ia bangun dengan susah payah. Di sisi lain ruangan, Bima tetap tenang. Ia duduk di kursi tamu berlapis kulit Italia, punggung lurus, tangan terlipat di atas lutut. Kemeja kotak-kotaknya lusuh, tapi posturnya tegak seperti pohon jati. Ia tak tersenyum, tak menangis, tak menuntut balas. Ia hanya menunggu, seperti bumi menunggu hujan setelah kemarau panjang. Bima. Sanjaya. Ulang Pak Jaya pelan, seolah baru percaya pada lidahnya sendiri. Putra, almarhum Pak Sanjaya? Anak angkat, jawab Bima ringan. Tapi beliau memanggilku anak sampai napas terakhirnya. Pak Jaya menutup matanya sejenak. Ingatannya melayang ke 5 tahun lalu, ketika Agrijaya Farm, raksasa agribisnis yang menguasai 40% pasar sayuran organik nasional, melakukan deposit besar-besaran ke Bank Sentosa Jaya. Saat itu, Pak Sanjaya datang sendiri, ditemani seorang pemuda-muda yang pendiam, berpakaian sederhana, tapi dipanggil Mas Bima oleh semua manajer dengan rasa hormat yang tulus. Saat itu, Pak Jaya hanya staf operasional. Ia tak pernah menyangka bahwa pemuda itu,
yang kini duduk di hadapannya dengan sandal jepit dan debu di kaki, adalah ahli waris tunggal dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Jawa Barat. "Maafkan saya, Mas Bima," kata Pak Jaya tiba-tiba. Suaranya bergetar. Ia bangkit dari kursi, lalu, dengan gerakan yang hampir kaku, membungkuk dalam. Saya tidak tahu itu Anda. Saya benar-benar minta maaf." Bima tak menyuruhnya berdiri. Ia hanya menatap Pak Jaya dengan mata yang tenang tapi menusuk. "Maaf Anda tadi bukan untuk saya. Maaf Anda tadi untuk anak yang butuh uang pengobatan, tapi tidak ada yang peduli." Pak Jaya menunduk. Pipinya memerah. "Saya akan perbaiki ini. Segera. Saya akan urus penarikan tunai penuh, tanpa prosedur, tanpa penundaan. Mobil brankas sudah saya panggil. Uang akan siap dalam 1 jam." "Saya tidak butuh uangnya semua," kata Bima pelan. "Saya hanya butuh 2 juta. Tapi tadi, di luar sana, saya diperlakukan seperti sampah yang mengganggu kemewahan kalian." Ia berdiri, perlahan. Dan ketika ia berbicara lagi, suaranya tak lagi pelan, tapi tegas, jelas, dan menggema seperti palu di atas landasan besi. "Saya menarik seluruh saldo bukan karena marah, tapi karena saya ingin kalian melihat. Melihat bahwa nilai manusia bukan di ukuran dompetnya, tapi di hatinya. Dan hari ini, hati kalian buta." Pak Jaya terdiam. Air matanya nyaris jatuh, bukan karena takut kehilangan nasabah, tapi karena malu. Malu sebagai manusia. Tiba-tiba, ponsel meja berdering, nada khusus, nada yang hanya berbunyi untuk panggilan dari kantor pusat. Pak Jaya mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo, ya Pak Dirman." Suara di seberang langsung memotong, tajam dan penuh otoritas. "Jaya, apa yang terjadi di cabangmu? Kenapa sistem menunjukkan permintaan penutupan rekening dari Bima Sanjaya?" Pak Jaya hampir jatuh dari kursinya. Pak Dirman, saya sedang menangani." "Jangan sentuh rekening itu," perintah suara itu. "Bima Sanjaya berada di bawah perlindungan pribadiku. Jika kau biarkan dia pergi dengan perasaan dihina, cabangmu tutup besok pagi. Mengerti?" "Mengerti? Mengerti, Pak. Sekarang, bawa dia ke ruang direktur. Layani seperti raja. Dan pastikan Sariwijaya dan Satpam yang mengusirnya pecat hari ini juga." Telepon dimatikan. Pak Jaya menatap Bima, napasnya tersengal. "Mas Bima, saya akan..." "Cukup," potong Bima. "Saya tidak datang untuk dihormati karena uang. Saya datang untuk dihormati karena saya manusia." Ia berjalan ke arah pintu, lalu berhenti. "Panggil Sari dan Satpam itu, biar mereka lihat siapa yang mereka hina." Pak Jaya segera menekan interkom. Suaranya kini gemetar, tapi tegas. "Sari, Budi, ke ruang direktur. Sekarang." Beberapa menit kemudian, Sari dan Budi datang. Sari dengan wajah pucat, riasannya luntur karena keringat dingin. Budi dengan langkah gugup, topi satpamnya miring. Mereka membeku saat melihat Bima duduk di kursi kulit empuk, dikelilingi oleh lukisan mahal dan cahaya lembut dari lampu gantung kristal, yang kini menyinari wajahnya yang sama, tapi dengan makna yang berbeda. "Kenalkan," kata Pak Jaya dengan suara serak. "Ini Bima Sanjaya, ahli waris Agri Jaya Farm, nasabah VIP tertinggi di cabang ini. Dan kalian baru saja menghina orang yang bisa menghancurkan karier kalian dengan 1 telepon." Sari menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Budi menunduk. Tubuhnya gemetar. Bima menatap mereka berdua, tidak dengan kebencian, tapi dengan belas kasihan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. "Kalian pikir kemiskinan itu aib?" tanyanya pelan. "Kalian salah. Aib sejati adalah ketika kalian lupa bahwa di balik setiap wajah yang kalian hina, bisa jadi ada kisah yang jauh lebih mulia daripada hidup kalian." Ia berdiri. "Saya akan tarik 2 juta saja. Uang sisanya tetap di rekening. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan pernah kembali ke bank ini, selama kalian masih mengukur manusia dari bajunya." Lalu, tanpa menoleh, Bima Sanjaya melangkah keluar dari ruang direktur, melewati lorong marmer, melewati lobi mewah,
melewati dunia yang dulu menghinanya, dengan kepala tegak dan 2 juta rupiah di saku, yang kini terasa lebih berat dari 10 miliar. Matahari sore mulai condong ke barat ketika Bima keluar dari Bank Sentosa Jaya. Udara kota yang panas dan berdebu kini terasa lebih ringan. Bukan karena suhu, tapi karena beban yang akhirnya ia lepaskan. Ia berjalan pelan. Amplop berisi 2 juta rupiah tergenggam erat di tangan, tapi pikirannya jauh dari uang itu. Yang menghantuinya adalah wajah Sari yang pucat, budi yang gemetar, dan suara Pak Jaya yang memohon maaf seperti seorang anak yang ketahuan mencuri. Ia tak merasa menang. Ia hanya merasa lelah. Lelah karena harus membuktikan sesuatu yang seharusnya tak perlu dibuktikan, bahwa ia layak dihormati meski berpakaian lusuh. Di halte bus yang berjarak 500 meter dari bank, Bima duduk di bangku beton yang retak. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya, layar retak, baterai bocor, dan mengetik pesan singkat untuk Mbok Surti. Uangnya sudah dapat. Besok pagi saya bawa ke rumah sakit. Andi pasti sembuh. Belum sempat ia menyimpan ponsel. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depannya. Bukan sembarang mobil, Rolls-Royce Phantom, hitam legam, kaca gelap, dengan emblem berbentuk huruf S emas di kap mesin. Pintu belakang terbuka otomatis. Dari dalam, seorang pria tua berjas putih rapi melangkah keluar. Rambutnya putih, wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti elang. Di tangannya, sebuah tongkat kayu jati dengan kepala perak berukir daun jambu, lambang Agrijaya Farm. Bima, katanya, suaranya rendah tapi penuh kehangatan. Aku sudah mencarimu sejak siang. Bima langsung berdiri. Matanya melebar. Pak Dirman Soewandi, Direktur Utama Bank Sentosa Jaya sekaligus sahabat lama almarhum Pak Sanjaya, mengangguk pelan. Ia tak menunggu undangan, langsung memeluk Bima, seperti ayah yang bertemu anak yang lama pergi. Kenapa kau tak bilang kau datang ke bank? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tak akan biarkan kau dihina seperti itu. Bima menunduk. Saya tidak mau perlakuan khusus, Pak. Saya hanya ingin dilayani seperti manusia biasa. Pak Dirman tertawa kecil, tapi ada air di matanya. Manusia biasa? Kau jauh dari biasa, Bima. Kau putra Pak Sanjaya. Dan bagi kami, itu berarti kau keluarga. Ia menarik Bima duduk kembali di bangku halte. Meski kain jas putihnya pasti akan kotor. Mobil Rolls-Royce tetap menunggu. Mesin menyala pelan, pengemudi diam seperti patung. Tadi siang, lanjut Pak Dirman, Pak Jaya meneleponku dalam keadaan hampir pingsan. Katanya, ada pemulung yang mau tarik 10 miliar. Aku tahu itu kau. Tapi aku biarkan. Aku ingin lihat, apakah dunia ini masih punya hati. Ia menatap Bima dengan mata yang dalam. Ternyata, hatinya ada di pihakmu. Tapi sayangnya, di bangku, hati itu sempat mati. Bima menghela napas. Saya tidak menyalahkan mereka sepenuhnya, Pak. Mereka hanya cermin dari masyarakat kita. Kita diajarkan untuk menghormati kekayaan, bukan kejujuran. Pak Dirman mengangguk perlahan. Karena itulah, mulai hari ini, Bank Sentosa Jaya akan meluncurkan program nasabah tanpa prasangka. Setiap karyawan wajib ikut pelatihan anti-diskriminasi. Dan kau, ia tersenyum. Kau akan jadi penasihat etika kami. Kalau kau mau, Bima menggeleng. Saya lebih suka di desa, Pak. Di sana orang tak peduli apa pekerjaanku. Yang penting aku bisa membantu. Pak Dirman tak memaksa. Ia hanya mengeluarkan amplop coklat dari saku dalam jasnya, lalu menyerahkannya ke Bima. Ambil ini. Bukan dari bank, tapi dari pribadiku. Untuk biaya pengobatan Andi sampai sembuh total. Bima menolak. Saya tidak butuh uang, Pak. Saya hanya butuh keadilan. Kalau begitu, kata Pak Dirman dengan senyum bijak, simpan ini sebagai simbol bahwa keadilan kadang butuh bantuan dan kebaikan tidak harus ditolak hanya karena datang dari tangan yang pernah salah. Bima diam sejenak. Lalu, perlahan, ia menerima amplop itu. Terima kasih, Pak. Pak Dirman berdiri, lalu menepuk bahu Bima. Pulanglah ke Tegalasi, rawat tanah itu.
rawat hati itu. Karena suatu hari, kau akan jadi pemimpin yang dunia ini butuhkan. Bukan karena kekayaanmu, tapi karena kejujuranmu. Ia kembali ke mobil. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. Dan Bima, jangan pernah malu menjadi dirimu sendiri. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang yang berpura-pura. Rolls-Royce itu melaju pelan, lalu menghilang di balik tikungan jalan. Bima tetap duduk di bangku halte, memandang langit senja yang memerah. Di tangannya, 2 amplop. Satu berisi 2 juta rupiah yang diperjuangkan dengan harga diri. Satu lagi berisi kepercayaan dari seorang pria yang tahu, lebih dari siapapun, siapa Bima sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia tersenyum. Bukan karena uang, tapi karena akhirnya ada yang melihatnya, bukan sebagai gembel, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai manusia. 2 hari setelah kejadian di Bank Sentosa Jaya, video berdurasi 3 menit 40 detik menyebar luas di media sosial. Diambil diam-diam oleh seorang nasabah muda yang penasaran. Rekaman itu menangkap momen ketika Bima, dengan kemeja lusuh dan sandal jepit, berdiri tenang di depan meja teller, lalu berkata, "Kalau begitu, tutup rekening saya." Detik berikutnya, wajah Sari yang pucat pasi dan Pak Jaya yang hampir jatuh dari kursi menjadi bahan perbincangan nasional. Video itu diberi judul oleh netizen, "Gembel 10 miliar, dihina di bank, malah tarik semua tabungan." Dalam hitungan jam, tagar Nebisam Gembel 10 miliar menjadi trending di Twitter. Di Instagram, potret Bima dengan latar belakang gedung bank mewah diedit menjadi poster inspiratif. Jangan nilai buku dari sampulnya. Kadang, yang paling lusuh menyimpan harta paling murni. Kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di hati yang tak pernah menghina. Tapi tak semua respons positif. Di forum daring dan grup WhatsApp keluarga, banyak yang skeptis. Ini pasti settingan. Mana mungkin miliarder jadi pemulung? Bisa jadi dia cuma jual cerita sedih biar dapat simpati. Kalau bener kaya, kenapa nggak bawa mobil? Nipu. Namun, yang tak bisa dibantah adalah reaksi Bank Sentosa Jaya. Pagi itu, di lobi utama bank yang kini sepi, banyak nasabah memilih menarik dananya sebagai bentuk protes. Pak Jaya menggelar konferensi pers darurat. Wajahnya kusut, matanya sembengkak karena kurang tidur. Di sampingnya, spanduk besar bertuliskan, "Kami memohon maaf, kami berjanji berubah." Dengan suara serak, Pak Jaya membacakan pernyataan resmi. Atas nama manajemen Bank Sentosa Jaya, kami memecat Sari Wijaya dan Budi, Satpam, terhitung sejak kemarin. Kami juga menawarkan donasi senilai 5 miliar rupiah untuk mendirikan pusat pengobatan anak tidak mampu di Kabupaten Cirebon, atas nama Bima Sanjaya. Tepuk tangan dari awak media terdengar, tapi Bima, yang menyaksikan siaran langsung dari gubuknya di Tegalasih melalui ponsel jadul, hanya menggeleng. Donasi itu ia tolak. Dalam surat balasan yang dikirim lewat pos biasa, tanpa email, tanpa pengacara, Bima menulis, "Kepada Yet, Manajemen Bank Sentosa Jaya, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi saya tidak menerima uang yang lahir dari rasa bersalah. Saya hanya menerima perubahan yang lahir dari kesadaran. Jika Anda sungguh ingin menebus kesalahan, jangan bangun rumah sakit atas nama saya. Biarkan Sari dan Budi datang ke Tegalasih. Biarkan mereka tinggal di gubuk seperti saya. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dihina karena miskin, lalu belajar menghormati tanpa syarat. Itu satu-satunya donasi yang saya terima. Hormat saya, Bima Sanjaya." Surat itu bocor ke media, dan dunia terdiam. Sehari kemudian, Sari dan Budi, dengan koper kecil dan wajah penuh malu, berdiri di pinggir jalan desa Tegalasih, menunggu angkot yang akan membawa mereka ke gubuk Bima. Mereka dipecat tanpa pesangon. Keluarga Sari marah. Teman-teman Budi mengejeknya di warung kopi, tapi mereka datang karena untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan gaji, tapi harus direbut lewat tindakan. Di Tegalasih, Bima menerima mereka dengan diam. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada ejekan balik. Hanya satu perintah. "Besok pagi, kalian bantu Mbok Surti kumpulkan sampah. Siang, kalian ajari anak-anak membaca di balai desa. Malam, kalian cuci baju sendiri di sumur.
Dan ingat, tidak ada istilah kelas atas atau kelas bawah di sini. Di sini, kita hanya manusia. Sari menangis. Budi menunduk. Dan di balik jendela gubuknya, Bima melihat mereka, dua orang yang dulu menghina, kini berusaha memperbaiki diri. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya melihat cahaya. Di kota, berita tentang rehabilitasi moral di Tegalasi menjadi viral lagi. Kali ini dengan nada haru. Program TV nasional datang. Majalah Tempo menulis laporan khusus. Dari penghina ke pelayan, kisah penebusan di balik tagar redu gembel 10 miliar. Tapi Bima menolak semua wawancara. Biarkan perubahan bicara, katanya pada Embok Surti sambil menyiram tanaman tomatnya. Bukan aku. Dan Andi, yang kini mulai bisa tersenyum lagi setelah kemoterapi pertama, berlari kecil menghampirinya, memeluk kaki Bima dengan erat. Mas Bima, nanti aku jadi dokter ya, biar aku bisa bantu anak-anak kayak aku. Bima mengelus rambutnya. Nanti, kamu jadi dokter yang tak membedakan pasien dari bajunya. Janji? Andi mengangguk. Janji. Di kejauhan, matahari terbenam perlahan di balik Gunung Ciremai, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Tegalasi, dua mantan penghina duduk di tanah yang sama dengan yang pernah mereka hina, belajar bahwa dunia tak sehitam prasangka mereka. Pagi di Tegalasi selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih melekat di daun singkong. Tapi sejak 2 minggu terakhir ada suara baru yang menyatu dengan irama desa. Derit sapu lidi di halaman gubuk, suara huruf-huruf alfabet yang dibaca terbata-bata, dan tawa canggung dua orang kota yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sama sekali asing bagi mereka. Sari dan Budi, dulu tuan dan nyonya di dunia marmer dan lampu kristal, kini tinggal di gubuk kecil di sebelah gubuk Bima, dibangun darurat oleh warga desa. Atapnya dari daun kelapa, dindingnya dari anyaman bambu, dan lantainya tanah yang dipadatkan. Tidak ada kamar mandi dalam, tidak ada kulkas, apalagi AC. Air diambil dari sumur. Makanan dimasak di tungku kayu. Hari pertama, Sari menangis sepanjang malam. Ia tidak tahan bau asap, gatal karena nyamuk, dan malu ketika harus mencuci celana dalam di tempat umum. Budi, yang dulu sombong mengusir sampah dari bank, kini dipanggil Pak Budi oleh anak-anak, tapi dengan nada mengejek, karena ia tak bisa membedakan mana daun singkong dan daun talas. Tapi Bima tak memberi mereka jalan keluar. Tidak ada kelonggaran. Tidak ada belas kasihan yang memanjakan. Kalau kalian mau pulang, katanya di hari ketiga, saat Sari mengeluh sakit perut karena makan nasi sisa, silakan, tapi jangan bilang kalian sudah berubah. Karena perubahan bukan soal kata, tapi soal bertahan. Dan mereka bertahan. Perlahan, sesuatu berubah. Sari mulai bangun sebelum subuh, membantu Embok Surti memilah sampah plastik. Ia belajar bahwa setiap botol bisa dijual, setiap kaleng bisa didaur ulang, dan setiap rupiah itu berharga, bukan karena nilainya, tapi karena usaha di baliknya. Ia juga mengajar membaca di balai desa. Awalnya canggung, anak-anak tertawa melihat logat Jakartanya yang kaku. Tapi ketika Rani, gadis kecil berambut kusut, akhirnya bisa mengeja BIMA, Sari menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa berguna untuk pertama kalinya tanpa harus tampil mewah. Budi, yang dulu kasar dan sinis, kini diam-diam memperbaiki jembatan bambu yang rusak di belakang sawah. Ia belajar dari Pak Lurah cara menanam kangkung di kolam kecil. Dan suatu sore, ketika Andi demam, Budilah yang berlari kaki 5 kilometer ke puskesmas membawa obat. Meski kakinya lecet dan tubuhnya basah kuyup karena hujan. Bima mengamati semuanya dari jauh, tanpa komentar, tanpa pujian. Karena ia tahu, ujian karakter bukan saat dihormati, tapi saat direndahkan dan tetap memilih jadi baik. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, nasi jagung, sayur asem, dan ikan asin, Sari duduk di teras gubuk Bima. Api unggun kecil menyala di antara mereka, menerangi wajahnya yang kini lebih tenang. Kulitnya kecoklatan terbakar matahari, rambutnya diikat asal dengan karet bekas. Mas Bima, katanya pelan.
Dulu aku pikir kekayaan itu segalanya. Aku percaya bahwa orang miskin malas, bodoh, dan layak dihina. Aku benar-benar salah. Bima menatap api. Kesalahan terbesar bukan menghina, tapi menolak belajar setelah tahu kau salah. Sari menunduk. Aku ingin menebus ini. Tapi bagaimana? Aku sudah kehilangan segalanya. Kau belum kehilangan hatimu, jawab Bima. Kau masih punya itu, dan itu lebih berharga daripada rekening bank manapun. Di kejauhan, suara gamelan dari acara khitanan warga mengalun lembut. Bintang-bintang bersinar jelas, tanpa polusi lampu kota. Mas Bima, tiba-tiba Sari bertanya, ragu-ragu, kenapa kau rela tinggal di sini? Kau bisa punya istana, mobil mewah, hidup nyaman. Kenapa memilih ini? Bima tersenyum, senyum yang tulus, tanpa kepahitan. Karena di sini, aku bukan Bima Sanjaya, ahli waris Agrijaya Farm. Di sini, aku hanya Bima, yang bisa menanam tomat, mengajar anak membaca, dan duduk bersama warga tanpa harus berpura-pura jadi siapa-siapa. Sari diam lama. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Kalau begitu, aku ingin belajar jadi manusia di sini. Bima menatapnya. Mulai besok, kau bantu aku bangun koperasi desa. Kita akan kumpulkan hasil panen warga, jual langsung ke kota, tanpa perantara. Kau yang urus administrasi dan pemasaran. Tapi ingat, tidak boleh pakai harga mewah. Harga harus adil, untuk petani dan pembeli. Sari tersenyum, senyum pertamanya yang benar-benar lega. Ya, Mas Bima. Dan di bawah langit Tegalasih yang luas, dua jiwa yang dulu terpisah oleh tembok prasangka, kini berdiri di tanah yang sama. Bukan sebagai tuan dan pelayan, bukan sebagai kaya dan miskin, tapi sebagai mitra dalam membangun keadilan kecil yang nyata. Sementara itu, jauh di kota, berita tentang koperasi Desa Bima mulai menyebar. Investor mulai tertarik, tapi Bima menolak semua tawaran modal dari luar. Kami tak butuh uang, katanya pada surat kabar lokal. Kami hanya butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu perlahan tumbuh seperti padi di sawah dari benih kecil yang ditanam dengan sabar. Musim hujan tiba di Tegalasih. Langit kelabu menutupi gunung Ceremai selama berhari-hari, dan sawah-sawah berubah menjadi cermin raksasa yang memantulkan awan. Di tengah rintik yang tak kunjung reda, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan gubuk Bima. Kendaraan pertama yang datang dari luar desa sejak berbulan-bulan. Dari dalam mobil, turun 3 orang. Seorang pria berjas hitam dengan rambut disisir rapi, seorang wanita paruh baya berkebaya sutra, dan seorang pengacara muda yang membawa map tebal berlogo firma hukum ternama di Bandung. Warga desa berkerumun dari kejauhan. Anak-anak berhenti bermain. Bahkan ayam-ayam berhenti berkokok. Bima keluar dari gubuknya mengenakan kemeja yang sama, kotak-kotak lusuh, celana kain, sandal jepit. Tapi kali ini, wajahnya tak tenang seperti biasa. Ada firasat. Mas Bima Sanjaya? Tanya pria berjas dengan suara datar. Ya. Kami dari keluarga besar Sanjaya. Kami mewakili rapat waris Agrijaya Farm. Bima mengangguk pelan. Ia tahu ini akan datang, tapi tak menyangka secepat ini. Mereka duduk di teras gubuk, di bawah atap daun yang bocor sedikit. Hujan mengiringi percakapan mereka seperti denting piano yang murung. Pengacara membuka map. Setelah pemeriksaan ulang dokumen waris, surat wasiat, dan catatan adat keluarga, kami menemukan bahwa Anda bukan putra kandung almarhum Pak Sanjaya. Bima diam. Matanya menatap tanah basah. Bahkan, lanjut pengacara, suaranya hati-hati. Dari catatan kelahiran dan akta adopsi yang tidak pernah didaftarkan secara resmi, secara hukum adat dan hukum perdata, Anda tidak memiliki hak waris atas aset Agrijaya Farm. Wanita berkebaya, yang ternyata bibi kandung Pak Sanjaya, menatap Bima dengan mata penuh iba, tapi juga tegas. Kami tidak meragukan cinta Pak Sanjaya padamu, tapi keluarga besar telah memutuskan. Warisan harus kembali ke garis keturunan darah. Uang di rekening bank, secara teknis, seharusnya tidak pernah jadi milikmu. Hening. Hujan menderas. Sari,
yang berdiri di balik pintu gubuk, menutup mulut agar tak menangis. Budi menunduk, genggamannya erat pada sapu lidi yang sedang ia perbaiki. Tapi Bima hanya menghela napas panjang. Lalu, ia tersenyum. "Saya tahu," katanya pelan. "Semua terkejut. Saya tahu sejak maksud saya, Pak Sanjaya meninggal," lanjut Bima. "Beliau pernah bilang, 'Bima, uang ini bukan untukmu, tapi untukmu jaga. Jika suatu hari ada yang membutuhkan, berikan. Jika suatu hari kau diuji, lepaskan.'" Ia menatap ketiga tamunya satu persatu. "Aku bukan anak kandungnya, tapi selama 20 tahun, beliau memanggilku nak, memberiku makan, mengajarkanku bertani, dan menangis saat aku jatuh dari pohon mangga." Ya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. "Apakah darah lebih penting daripada itu?" Wanita berkebaya menunduk. Pria berjas menelan ludah. "Jadi, Anda tidak akan melawan?" tanya pengacara. Bima menggeleng. "Saya tidak butuh uang itu. Saya tidak pernah menganggap itu milik saya. Tapi saya mohon satu hal. Jangan ganggu warga Tegalasi. Jangan ambil tanah warisan ini. Biarkan mereka hidup tenang." Lalu, dengan gerakan yang tenang tapi pasti, ia mengeluarkan buku tabungan hijau dari dalam laci kayu. Ia menyerahkannya ke pengacara. "Ambil, tutup rekeningnya, bagikan sesuai keputusan keluarga. Tapi jangan sebut namaku sebagai ahli waris. Katakan saja, uang itu dikembalikan kepada yang berhak." Ketiganya terpaku. Mereka datang untuk mengambil, tapi tak menyangka akan disambut dengan pengabdian tanpa syarat. Sebelum pergi, wanita berkebaya berhenti. Ia menatap Bima lama, lalu berkata pelan, "Pak Sanjaya, pasti bangga padamu." Bima hanya mengangguk. Mobil itu pergi, meninggalkan jejak lumpur di jalan desa. Malam itu, tak ada yang bicara di Tegalasi. Bahkan anak-anak diam. Sari mendatangi Bima yang duduk di bawah pohon mangga, memandang langit yang mulai cerah. "Mas, kenapa kau rela melepaskan semuanya?" tanyanya, suaranya bergetar. Bima menatap bintang pertama yang muncul di langit. "Karena kekayaan sejati bukan yang kau miliki, tapi yang kau relakan demi kebaikan orang lain." Sari diam. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Kalau begitu koperasi desa tetap jalan. Aku yang urus. Aku punya tabungan kecil, dari gajiku dulu. Aku pakai itu. Dan aku akan ajak warga kota yang peduli untuk beli hasil panen kita langsung." Bima menoleh. Di matanya, ada cahaya baru. Bukan cahaya kekayaan, tapi cahaya kepercayaan. "Terima kasih, Sari." Dan di tengah malam yang sunyi, Bima menulis surat panjang. Bukan untuk bank, bukan untuk keluarga Sanjaya, tapi untuk Andi, Mbok Surti, Pak Lurah, dan semua warga Tegalasi. "Jika suatu hari aku pergi, jangan cari uangku. Cari jejak kebaikan yang kita tanam bersama. Karena itulah warisan yang tak bisa diambil siapapun." Tak seorang pun tahu bahwa surat itu akan menjadi surat terakhirnya. Karena beberapa hari kemudian, Bima jatuh sakit, demam tinggi, batuk darah, tubuh lemah. Dokter desa bilang, paru-parunya rusak karena bertahun-tahun menghirup asap pembakaran sampah, debu jalan, dan kelelahan yang tak pernah ia keluhkan. Ia menolak dirawat di rumah sakit kota. "Di sini saja," katanya lemah. "Di tanah ini, dan di bawah langit Tegalasih yang sama, tempat ia belajar tentang cinta, keadilan, dan pengorbanan, Bima Sanjaya memulai perjalanan terakhirnya. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai gembel, tapi sebagai manusia utuh yang hidup dan mati dengan prinsip." Hujan turun lagi di Tegalasih. Kali ini lembut, seperti tangisan langit yang ikut berduka. Bima terbaring di dipan bambu. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang kini kurus dan pucat. Napasnya pendek-pendek, tapi matanya masih tajam. Masih menatap kehidupan dengan rasa syukur yang tak pernah padam. Di sekelilingnya, warga desa duduk dalam diam. Mbok Surti memegang tangannya erat. Air mata mengalir tanpa suara. Andi, yang kini sudah bisa berjalan, duduk di lantai,
memegang buku gambar yang ia buat untuk Bima. Gambar seorang pria dengan kemeja kotak-kotak sedang menanam pohon, dikelilingi anak-anak dan sawah hijau. Di pojok kertas, tertulis dengan huruf kecil, "Mas Bima, jangan pergi." Sari dan Budi berdiri di dekat pintu, wajah mereka kusut oleh rasa bersalah, yang kini berubah jadi cinta dan hormat yang mendalam. Mereka tak menyangka, dalam waktu singkat, Bima telah menjadi kompas moral bagi mereka, dan kini kompas itu akan padam. Namun, Bima tak membiarkan kesedihan menguasai ruangan itu. "Jangan menangis," katanya pelan, suaranya serak tapi tenang. "Aku tidak pergi. Aku hanya pindah ke tempat yang lebih tenang." Ia menoleh ke Sari. "Koperasi desa, jangan berhenti." Sari mengangguk, menahan isak. "Tidak akan, Mas. Aku janji." Ia menoleh ke Budi. "Jembatan bambu, perbaiki kalau hujan rusak." Budi mengangguk, air matanya jatuh ke lantai tanah. "Siap, Mas." Lalu ia menatap Andi. "Jadi dokter yang baik ya, yang tak tanya dompet pasien." Andi mengangguk keras, meski matanya basah. "Aku janji, Mas Bima." Bima tersenyum. Senyum terakhirnya, lembut, damai, penuh cinta. "Tanah ini, warisan ayahku. Bukan karena uang, tapi karena dia percaya, di sini, manusia masih bisa jadi manusia." Malam itu, saat bulan purnama menyinari Tegalasih, Bima Sanjaya menutup matanya untuk selamanya. Dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai, di tanah yang ia jaga, dengan hati yang tak pernah tercemar oleh kebencian. Bima Sanjaya. 3 bulan kemudian, di atas bukit kecil di belakang desa, berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding kayu dan beratap sirap. Di depannya, papan kayu bertuliskan tangan, "Yayasan Bima Sanjaya, untuk anak yang tak dipandang dunia." Di dalamnya, ada ruang kelas kecil, perpustakaan mini, dan klinik sederhana tempat Andi, kini jadi relawan muda, membantu warga dengan ilmu dasar yang ia pelajari dari buku-buku Bima. Sari menjadi pengelola yayasan. Ia tak lagi mengenakan dress mewah atau tas branded. Kini, bajunya sederhana, kain tenun Tegalasih, hasil koperasi yang kini berkembang pesat. Budi menjadi koordinator relawan lingkungan, mengajarkan daur ulang sampah ke desa-desa tetangga. Bank Sentosa Jaya, di bawah arahan Pak Dirman, menjadi donatur tetap, tapi bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan pelatihan keuangan untuk warga desa dan sistem digital sederhana untuk koperasi. Suatu hari, Pak Dirman datang diam-diam. Ia tak mengenakan jas putih, hanya kemeja lengan panjang dan celana kain. Ia membawa satu karangan bunga melati, bunga kesukaan Bima, dan meletakkannya di makam sederhana di bawah pohon jambu. Di batu nisannya, tertulis hanya 2 baris. Bima Sanjaya. Hidupnya sederhana, hatinya luar biasa. Pak Dirman berdiri lama, lalu berbisik pelan. "Kamu putra sejati Pak Sanjaya, bukan karena darah, tapi karena hati." Dan di sudut gubuk lama Bima yang kini jadi perpustakaan desa, tersimpan sebuah surat dalam kotak kayu kecil. Surat itu ditulis dengan tangan. Kertasnya sudah menguning. Setiap anak yang lulus dari kelas membaca, diwajibkan membacanya. "Jika kau membaca ini, berarti kau percaya bahwa dunia bisa lebih baik. Jangan biarkan penampilan menutupi hatimu. Jangan biarkan kekayaan membuatmu lupa pada sesama. Dan jangan pernah takut menjadi baik, meski dunia menghinamu karena itu. Karena pada akhirnya, yang dikenang bukan berapa uang di rekeningmu, tapi berapa banyak hati yang kau sentuh tanpa pamrih." Bima. Di luar, anak-anak tertawa. Sawah menghijau, dan angin Tegalasih berhembus lembut, membawa pesan dari seorang pemuda lusuh yang membuktikan kemanusiaan tak pernah kalah oleh prasangka. Dan warisannya tak terukur dengan angka, tapi abadi dalam setiap tindakan baik yang lahir dari hati yang pernah ia sentuh.